yang paling bikin aku nangis. Setiap ujian tuh aku pasti nangis. Ngeri itu guys, selalu takut karena itu deg-degannya. Halo guys, assalamualaikum. Nah, ini adalah part kedua dari video sebelumnya, dimana video sebelumnya itu membahas tentang sistem pembelajaran yang ada di FK Unpad. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ujian apa aja sih yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Nah, kalau misalnya ujian di FK itu sebenarnya sama aja sih, kayak ada UTS dan juga ada UAS. Nah, kalau misalnya tipe-tipe ujiannya, yang pertama itu ada MDE. MDE itu adalah Multidisciplinary Examination. Jadi itu tuh soal pilihan ganda gitu guys. Kalau misalnya mata kuliah sistem itu tuh biasanya soalnya ada 200 soal. Nah, itu tuh ada final dan juga ada kompre. Kalau misalnya satu semester tuh kan ada 2 sistem. Ya udah, berarti pas UTS itu final sistem A. Nah, nanti di akhir final sistem B gitu. Nah, terus ada juga kompre. Nah, kalau misalnya kompre itu tuh nanti ada lagi ujiannya di akhir, biasanya di UAS, dan dimana itu tuh nanti soalnya adalah 100 dari soal sistem A gitu, nanti 100 dari soal sistem B kayak gitu. Kalau misalnya yang BHP, PHOP, dan CRP biasanya soalnya itu dari 30 sampai 60 soal, itu tergantung dosennya bikin maunya berapa soal kayak gitu. Kalau BHP, PHOP, CRP itu pasti ada mid, yaitu pas di UTS, kemudian ada final ya pas di akhir di UAS. Nah, terus sama ada kompre. Kompre tuh soalnya gabungan dari UTS dan UAS kayak gitu. Nah, biasanya ini susah apalagi kalau misalnya yang sistem, karena kadang materinya tuh klinis banget gitu ya. Jadi agak susah dan kita tuh pasti jelek banget nilainya di sini karena sesusah itu. Tapi kadang nggak terlalu deg-degan karena masih ada ujian yang menurut kita tuh paling susah, yaitu SOKA. Nanti SOKA akan aku bahas di belakang guys. Nah, yang kedua dulu nih, dua itu adalah OSCE. OSCE itu adalah Objective Structured Clinical Examination. Jadi ini tuh ujian skill lab tadi. Kita kan tadi di skill lab tuh kita belajar berbagai macam skills. Nah, nanti tuh kita biasanya dikasih modul. Isinya tuh kayak checklist, step-step suatu skills. Misalnya nih, cara menyuntik tuh gini gitu. Nah, dimana nanti tuh dalam satu semester biasanya ada 12 sampai 16 skills gitu. Nah, dimana nanti yang diujikan itu ada kadang 10 sampai 12. Nah, jadi kayak 4 atau berapanya tuh nggak diujikan. Nah, tapi kita tuh belum tahu apa aja skill yang akan muncul. Nah, jadi kayak kita pada akhirnya tuh harus belajar semua. Dan kalian tuh harus bener-bener paham dan juga hafal. Karena kayak itu kan ada checklistnya ya. Kalau misalnya kita ngelakuin checklist gitu, dan kita tuh harus melakukan dan juga mengucapkan gitu. Karena kalau misalnya kita cuma melakukan atau cuma mengucapkan aja, poinnya 1. Kalau misalnya kita melakukan dan mengucapkan, poinnya itu 2. Jadi kayak kita tuh harus bener-bener hafal si checklistnya. Karena kadang ada dokter yang pengen mirip banget si checklistnya gitu. Kadang kalau urutannya nggak sesuai itu kita nggak dilulusin gitu. Kemudian kalau misalnya nilai OSCE tuh kita tuh harus 80 minimal gitu. Kalau misalnya kurang dari 80 kita harus remedial. Kalau misalnya remedialnya itu lebih dari 6, kalau nggak salah, remedialnya tuh nggak bisa besoknya, kan biasanya remedinya tuh besoknya atau 2 hari setelahnya gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari 6 tuh remedialnya harus tahun depan gitu, bareng sama adik tingkat gitu. Jadi kayak kita tuh harus bener-bener belajarnya, jangan sampai ada yang remed lebih dari 6 gitu. Karena nanti kalau misalnya tahun depan, nanti tuh kan ada skill-skill yang lain. Nah, nanti tuh kita bakal stres karena banyak banget yang harus dihafal. Karena itu harus hafal mati guys. Nah, tapi aku paling suka OSCE karena aku tuh kayak suka lah yang skill-skill gitu, kayak berurutan. Ngehafalnya pun kayak nggak terlalu sulit karena itu kayak step gitu, abis ini gitu. Jadi kebayang lah istilahnya. Nah, terus yang ketiga adalah ujian yang paling sulit, yang paling bikin aku nangis. Setiap ujian tuh aku pasti nangis. Nah, si SOKA ini tuh kadang disimpan di awal, SOKA dulu baru tuh ngikutin MDE, OSCE, atau kadang OSCE dulu, MDE baru SOKA di akhir. Nah, yang bikin pusing tuh kalau SOKA di akhir, kayak kita tuh pengen fokus SOKA tapi masih ada ujian-ujian lainnya. Tapi kalau misalnya SOKA di depan,
kita udah soka nih, udah lega banget, kayak ujian tuh kayak udah gitu, padahal masih ada ujian-ujian yang lain. SOKA itu singkatan dari Student Oral Case Analytic, jadi kayak ujian oral gitu. Pas tutorial tuh dapet banyak banget kasus kan. Nah biasanya dalam satu semester itu ada 12-16 kasusan lah. Nah dimana nanti yang akan kita ujikan itu hanya satu kasus. Jadi dari 16 itu tuh kita nggak tahu kita dapat kasus yang mana, nggak tahu, karena nanti tuh kita tahu tuh pas pelaksanaan ujian gitu. Jadi tetap kita harus belajar semua ya guys. Tapi untungnya tuh biasanya ada bocoran dari tahun sebelumnya. Misalnya tahun sebelumnya tuh yang nggak keluar tuh 3 kasus ini nih. Nah biasanya aku kalau misalnya tahu 3 kasus ini gak keluar, aku tuh biasanya belajarnya di akhir, jadi kadang kurang maksimal, tapi tetap harus dipelajari gitu ya guys, karena kadang yang di tahun sebelumnya nggak ada, di tahun itu ada. Saran aku tuh jangan sampai kalian tuh lepas case, karena kalau misalnya kalian lepas case dan kalian dapat kasus itu, beda itu kayak kita nggak bisa presentasi, nggak bisa ngapa-ngapain, itu bisa jadi kita malah nanti remed. Dan kalau remed nanti tuh nilainya tuh paling besar adalah C. Dan kamu bayangin tadi MDE tuh susah dapat nilainya, ditambah SOKA-nya C, dan dimana nanti nilai SOKA dan MDE itu akan digabungkan. C dan C itu kayak ya udah, kita nanti nilainya tuh bakal dapat C. Ya sebenarnya C juga alhamdulillah sih ya guys, tapi kalau misalnya selagi kita bisa lebih baik, kenapa enggak gitu ya. SOKA tuh sebenarnya susah-susah gampang ya guys. Kalau misalnya kita dapet yang benar-benar kita kuasai, yang benar-benar kita bisa gitu, kita kan bakal lancar tuh presentasinya, otomatis nilainya bakal bagus dong. Nah ini tuh yang bakal membantu nilai MDE tadi kayak gitu. Jadi kayak benar-benar SOKA tuh yang paling menurut kita sulit tapi bisa dapet A gitu, dapet gede nilainya gitu. Jadi yang bener-bener diperjuangkan untuk dapat nilai bagus kayak gitu. Nah jadi saran aku kalau misalnya SOKA tuh belajarnya tuh jangan SKS atau sistem kebut semalam. Jadi harus bener-bener, kalau aku sih biasanya dari sebulan menjelang SOKA gitu. Tapi sebenarnya lebih bagus tuh saat kita kuliah biasa, ya udah kita udah ngedrap kayak gitu. Jadi pas nanti di akhir tuh kita udah tinggal baca-baca aja gitu. Tapi kan kadang ya banyak banget yang bikin males gitu kayak. Sebenarnya nggak boleh sih, nggak boleh, harusnya tuh kita dipersiapkan dari jauh-jauh hari biar nanti maksimal dan nilainya bagus kayak gitu. Nah jadi pas SOKA itu nanti bakal diisolasi. Setelah diisolasi nanti kita tuh bakal dipanggil nih, misalnya Sofia Nurul Fadilah. Nah setelah kita disebutin namanya, kita bakal antri itu kita bakal ngambil si undian ini. Nah undian pas kita buka, pas kita lihat kasus yang kita dapatkan itu yang kita kuasai, kita pasti bakal seneng banget, asik gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak kita kuasai, kadang kita tuh kayak makin panik, makin deg-degan, makin gemeteran kayak gitu. Nah terus nanti udah dapet nih kita undiannya, nah nanti kita bakal nulis di flip chart. Flip chart tuh kayak kertas besar gitu. Pertama kita akan nulis OCM. OCM tuh kayak nge-review lagi kasusnya tuh kayak gimana, pasien datang keluhannya apa gitu-gitu. Terus nanti ada FCM. FCM itu adalah Final Concept Map, dimana itu tuh kayak patogenesis dan patofisiologi, gimana pasien bisa mengalami itu gitu. Terus nanti juga ada basic science-nya yang nanti harus kita tulis tuh di si kertas itu. Nah nanti itu tuh biasanya kita dikasih waktu 30 menit. Nah kadang ya banyak banget cobaannya, kita kadang-kadang jadi lupa, gak bisa mikir, panik dan lain-lain gitu kan. Jadi malah yang ditulis poin-poinnya itu dikit gitu. Jadi kalau misalnya dikit kan nanti kita bingung ya mau jelasin apa. Intinya semakin bagus atau semakin lengkap sih flip chartnya, semakin nanti pas kita presentasi itu semakin lancar. Misalnya kita udah nulis di si flip chart, nanti kita selesai 30 menit ada bel lagi, nanti kita langsung masuk ke ruangan, dimana di ruangan itu tuh biasanya ada 2 dokter. Di dalam sana kita nanti presentasi tuh hasil yang kita tadi tulis. Saya kedatangan seorang pasien, keluhannya ini, jelasin basic science-nya gini, makanya pasien mengalami ini. Jadi kita kayak ngehubung-hubungin antara penyakit dan juga basic science-nya atau ilmu dasarnya kayak gitu. Nah terus nanti presentasi tuh selama 20 menit. Karena materi yang harus disampaikannya banyak, tapi waktunya dikit, nah kita tuh kadang ngomongnya tuh nggak pakai
spasi gitu, kayak cepet banget gitu ya. Tapi emang bener-bener harus dituntut cepet karena 20 menit itu harus cukup gitu kita menjelaskan semua materi yang emang harus disampaikan gitu. Terus udah gitu misalnya udah nih bel abis, kita selesai, nah biasanya kita nanti suruh keluar dulu, nah nanti di dalam dosen bakal diskusi nih kita lulus atau enggak. Nah setelah itu nanti kita suruh masuk lagi, kita dikasih tahu nih kamu lulus atau enggak gitu. Yang bikin deg-degannya tuh itu disebutin langsung gitu. Jadi pas udah selesai presentasinya kita langsung dikasih tahu kamu lulus atau enggak, kamu dapat A, B atau C kayak gitu. Nah, jadi nanti tuh setiap orang yang keluar dari ruangan itu, dia tuh bakal kelihatan. Ada yang sedih, ada yang happy. Kalau yang happy mungkin dia dapat nilainya A, kalau yang sedih mungkin dia nilainya kecil, atau mungkin remed, kayak gitu. Jadi kayak kelihatan banget guys. Selama 7 semester ini, aku tuh udah 8 kali soka. Nah kalian bisa lihat list di bawah ini nih. Ini adalah list kasus-kasus yang aku dapatkan selama 7 semester ini. Nah kenapa kasusnya ada 8? Karena pas semester 1 itu kita sokanya 2 kali. Kasus yang paling bikin aku frustasi, jadi kayak nilainya nggak memuaskan, itu tuh kasus asma dan juga epilepsi. Kayak nilai aku jelek gitu, mungkin ya karena aku kurang maksimal, terus mungkin juga ada faktor lain yang mempengaruhinya. Nah terus yang paling kayak aku nggak nyangka itu adalah kasus ICD. ICD itu adalah iritan kontak dermatitis. Karena dulu pas kita tutorial kasusnya tuh bareng sama acne vulgaris atau jerawat, nah jadi aku tuh kayak nggak terlalu belajar tentang si ICD-nya, aku malah lebih belajar tentang si acne vulgarisnya. Nah jadi kayak aku kurang maksimal lah belajarnya. Ternyata aku dapet kasus itu. Pas aku lihat, aku bener-bener kayak kurang persiapan banget. Nah tapi pas aku presentasi, alhamdulillah aku dapet dokternya baik banget. Jadi kayak ya udah gitu, aku dapet nilainya tetap bagus gitu. Jadi aku alhamdulillah banget. Nah mungkin itu salah banyak ya, beberapa faktor yang menyebabkan soka itu susah banget. Sengeri itu guys, ya takut lah, pasti selalu takut. Padahal udah sering nih aku soka, tapi selalu takut karena itu deg-degannya dan kayak banyak banget materinya. Kayak meskipun udah belajar, kita selalu merasa nggak puas gitu, merasa kita masih bodoh gitu, belum siap gitu, padahal udah belajar teh kayak gitu. Nah mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang emang kepo. Nah seperti biasa, bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, ayo di like dulu, kemudian share ke teman-teman kalian yang emang kepo tentang dunia kedokteran, dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu di vlog selanjutnya, dadah.